Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jibril memberi salam, Assalamualaikum, lalu dijawab oleh orang di atas di langit pertama itu, Waalaikumsalam. Siapa yang dibawa? Kata Jibril, saya Jibril bersama Muhammad. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas sab'a samawati wal ard wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta 7 lapis langit dan bumi serta isi di antara keduanya. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga tamu-tamu kita yang datang dari luar kota, dari Jakarta, Bandung, mungkin juga dari Malaysia. Selamat datang di Aceh atau pulang kampung dari Jakarta. Ada Tuku Putih di sini bersama keluarga. Tuku Putih adalah adik tokoh Aceh almarhum Cut Asikin yang pernah menggemparkan Aceh waktu perjuangan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini kita lanjutkan tentang Isra Mi'raj. Ini pertemuan yang ketiga. Rencana saya sampai 6 kali pertemuan tentang Isra Mi'raj ini. Sudah 2 kali, ini yang ketiga. Sekarang kita bahas setelah sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, dan Rasulullah menjadi imam dari 1400 para nabi dan rasul ya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Jibril, saya haus. Lalu Jibril menghadirkan 2 gelas. Gelas yang pertama, gelas di dalamnya madu. Ada juga di hadis susu ya. Jadi kalau di hadis laban itu sebenarnya susu ya. Yang kedua arak, minuman keras. Jibril mempersilakan Rasulullah minum. Alhamdulillah Rasulullah mengambil yang laban, susu, diminumlah yang laban, dan tidak menyentuh sama sekali arak, minuman keras. Lalu Jibril memuji Rasulullah, alhamdulillah Muhammad, engkau memilih yang fitrah, yang kamu minum itu halal. Seandainya kamu meminum tua arak, mungkin umatmu juga akan mabuk semuanya. Tapi berkat fitrah engkau memilih yang halal. Nah, ini menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, setelah itu sekarang Mi'raj ke langit ya. Itu tidak dibawa lagi burak. Burak tetap ditambat di halaman Masjidil Aqsa. Tapi waktu turun nanti diambil lagi.
Rasulullah naik ke langit itu dengan tangga yang dalam bahasa Arab disebut ras-ras. Jadi ada dua anak tangga berputar terus, Rasulullah panjat terus, kakinya melangkah dari tangga satu ke dua, nanti berbalik sampai ke langit. Itu ras-ras. Bagaimana Allah yang tahu. Nah, sampai di langit pertama diberi salam bersama Jibril, jadi dituntun oleh Jibril. Gaibnya Jibril, malaikat kekasih Allah. Jibril memberi salam, Assalamualaikum, lalu dijawab oleh orang di atas di langit pertama itu, Waalaikumsalam. Siapa yang di bawah? Kata Jibril, saya Jibril bersama Muhammad. Oh, Muhammad sudah diutus? Iya, sudah. Lalu dibuka pintu langit. Ternyata di langit pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam itu manusia pertama. Beliau juga seorang rasul pertama. Diciptakan oleh Allah dari tanah. Tidak punya ayah dan tidak punya ibunya, dan tidak pernah mengalami fase anak-anak misalnya lalu remaja, enggak, langsung sudah dewasa, ditempatkan oleh Allah dalam surga. Cuma surga di mana kita tidak tahu. Ada yang menyebutkan surga Jannatun Adnin, dalam surga Jannatun Adnin. Tapi ulama juga yang ada mengatakan bukan surga di hari akhirat nanti, tapi surga Nabi Adam itu di dunia. Diperkirakan di Yaman itu surga Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan di India, wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, keimanan kita umat Islam, Nabiullah Adam adalah manusia pertama. Tapi ada seorang tokoh Yahudi namanya Darwin. Jadi teori Darwin, manusia ini dari kera. Jadi kera lalu berubah menjadi manusia. Ini pendapat Yahudi. Jadi Yahudi ini, Darwin ini, dia ateis. Orang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada agama. Orang kafir jahanam dia. Maka kita orang Islam jangan terpengaruh dengan teori Darwin. Karena kera memang kera dan tidak pernah maju-maju. Jangankan membuat pakaian, kera rumahnya saja tidak ada. Tapi manusia diciptakan dari tanah oleh Allah, diberi akal dan cukup maju manusia ini, apalagi di zaman sekarang ini. Itulah Nabi Adam yang menunggu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lapisan pertama, langit lapisan pertama. Kemudian Rasulullah naik ke langit kedua. Seperti tadi dibawa oleh Jibril, diketok juga pintu langit kedua, diberi salam. Lalu orang yang di langit kedua juga bertanya, siapa di bawah? Jibril, saya Jibril membawa Muhammad. Jadi dua suara di atas menjawab, apakah Muhammad sudah diutus? Ya, sudah. Lalu dibuka pintu langit kedua, ternyata ada dua nabi. Jadi di langit kedua itu dua orang nabi menunggu Rasulullah. Yang pertama Nabi Yahya, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Seperti kita tahu, Nabi Isa adalah cucu Imran.
Nabi Yahya juga cucu Imran. Kedua-duanya itu cucu Imran. Siapa itu Imran? Yang dalam Al-Quran itu surat Ali Imran. Imran ini adalah imam besar Masjidil Aqsa di masanya. Jadi Imran ini imam besar Masjidil Aqsa di masanya. Beliau dititipkan Allah untuk memelihara Siti Maryam di dalam mihrab. Di mihrab itu kan kalau sekarang itu kamar di belakang mihrab ini. Semua masjid di Aceh ada kamar imam, kamar pegawainya. Disitulah Siti Maryam dipelihara oleh Imran ini. Imran ini ada menantunya seorang nabi juga, namanya Nabi Zakaria. Jadi kawin dengan anak Imran, Zakaria ini. Nabi Zakaria kawin dengan anak Imran, tapi adiknya itu seorang aulia Allah yang luar biasa, namanya Siti Maryam. Jadi Nabi Zakaria sudah tua, tidak punya anak. Nah, tapi kemudian Allah memberi juga seorang anak, yakni Yahya. Kemudian menjadi rasul. Inilah Nabi Yahya. Siti Maryam juga diberi seorang anak, walaupun tidak punya suami, ya. Namanya Isa. Nabi Isa alaihissalam. Ini anak Siti Maryam. Jadi Nabi Isa itu tidak punya ayah. Bagi Allah itu mudah. Adam dan Hawa tidak punya ayah dan tidak punya ibunya. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Begitu juga Siti Hawa, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Diciptakan oleh Allah kalau sebuah hadis dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi bagi Allah mudah bagi Allah menciptakan Nabi Isa tidak punya ayah. Jadi tidak punya ayah. Tetapi malaikat Jibril meniup ruh, kalau di dalam kisah Anbiya disebut ditiup lewat belahan dadanya, ditiup ruh, kemudian turun ke rahimnya, masuk Siti Maryam hamil, melahirkan Isa. Jadi Isa ini hanya seorang rasul yang diangkat oleh Allah menjadi rasul, menjadi nabi dan rasul. Pada diri Isa itu tidak sedikit pun adanya bagian dari Tuhan, tidak. Dia manusia biasa. Jadi Nabi Isa ini manusia biasa. Tetapi sayang sekali orang-orang Nasrani, orang Kristen akhirnya tertipu. Siapa yang menipunya? Setan. Ini jangan marah orang Kristen kalau mendengar ceramah ini. Itu bukan anak Allah. Jadi Nabi Isa itu bukan anak Allah. Itu keliru, pemikiran yang keliru. Allah yang benar seperti yang disangkakan oleh, yang diyakini oleh orang Islam. Orang Islam berpedoman kepada firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Esa, satu, tidak ada dua. Allahu samad. Allah tempat kita meminta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Inilah kekeliruan
orang-orang Nasrani. Wahai saudara kami orang-orang Nasrani, masuklah Islam. Jangan tertipu dengan setan. Karena hari akhirat nanti di depan Allah, Allah memanggil Nabi Isa. Wahai ibnu Maryam, apakah engkau ajarkan kepada manusia bahwa engkau anakku, engkau Tuhan? Jawab Nabi Isa, wahai Allah, engkau yang maha mengetahui. Aku tidak pernah mengajarkan kepada manusia bahwa aku anak Allah. Yang aku ajarkan, aku cuma seorang rasul dari rasul-rasul. Aku melepaskan tanggung jawabku dengan orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani hari akhirat nanti sedih, menyesal luar biasa. Ya Allah, hidupkanlah kami kembali. Kami ingin beriman kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada lagi waktunya, kata Allah kepada orang-orang Nasrani. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, orang-orang yang menduakan, meninggalkan Allah, tempatmu neraka jahanam. Itu yang akan terjadi hari akhirat. Walaupun sekarang jumlah orang-orang Nasrani lebih banyak ketimbang orang-orang Islam. Orang Islam sekarang lebih kurang 2 miliar. Orang Nasrani sudah 2 miliar lebih. 2 miliar 300 juta. 2 miliar 300 juta, lebih 300 juta ketimbang orang Islam. Jadi banyak sekali orang kafir. Belum lagi kafir yang lain. Selain Islam semuanya kafir. Jangan nanti dipikir semua agama sama, tidak. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Orang Yahudi rugi. Orang Yahudi sama juga dengan orang Nasrani. Orang Nasrani punya Tuhannya 3. Orang Yahudi juga punya Tuhannya 3. Kalau Tuhan Nasrani yang pertama katanya Bapak di surga, katanya Allah. Tapi bagaimana Allah mentakdirkan kepada orang Nasrani tidak bisa menyebutkan Allah. Allah merusakkan lidah mereka. Mereka menyebut Allah, ya kan? Allah. Mereka tidak bisa menyebut Allah. Karena Allah menurut orang Nasrani dengan orang Islam beda. Allah kita tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi Allah dalam Kristen punya anak dan punya istri Allah. Itu istri Allah dalam kitab-kitab disebut Siti Maryam. Tetapi akhir-akhir ini orang Kristen juga meninggalkan bukan Siti Maryam tapi Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus itu tidak jelas. Ada yang mengatakan seorang malaikat, ada yang mengatakan Ruhul Kudus itu pokoknya oknum Tuhan, 3 Tuhan, Trinitas. Itu tidak jelas, membingungkan. Maka wahai saudara-saudara kami, orang-orang Nasrani di Indonesia, masuklah Islam semuanya. Tapi ini tidak ada paksaan, karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi cobalah berpikir, dan perlu diketahui di Indonesia ini, alhamdulillah
sangat banyak orang-orang Nasrani yang memilih Islam. Alhamdulillah, lebih banyak. Kalau yang murtad ada juga, orang Islam masuk Kristen ada. Tapi perbandingannya 70 banding 30. 70% orang Nasrani masuk Islam, 30% orang Islam masuk Nasrani. Masih menguntungkan orang Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya yang menunggu Rasulullah di lapisan kedua adalah cucu daripada Imran, ya. Cucu daripada Imran, imam besar Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah naik ke lapis ketiga. Itu sudah ditunggu oleh seorang nabi juga. Itu nabi yang paling ganteng, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa Nabi Yusuf ini? Nabi Yusuf ini anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Nah, itu. Jadi Nabi Yusuf sangat ganteng. Ada satu riwayat, setengah dari keindahan diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf, setengah lagi kecantikan itu dibagikan kepada seluruh manusia, baik yang sudah wafat maupun yang belum lahir. Artinya Nabi Yusuf sangat ganteng, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan manusia lain. Bagaimana gantengnya? Wallahu a'lam. Sangat ganteng. Kalau dalam Al-Quran diceritakan, ketika pembesar-pembesar, istri pembesar-pembesar Mesir menuduh Zulaikha jatuh cinta kepada hamba sahayanya Yusuf, lalu Zulaikha membagikan pisau dan sebuah apel kepada istri-istri pembesar. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam disuruh keluar dari pintu istana menuju ruang aula. Masuk. Jadi perempuan-perempuan itu tidak lagi mengupas apel, tapi yang dikupas adalah tangannya. Jadi tangannya berdarah-darah. Jadi begitu gantengnya Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Quran, menunggu Nabi Muhammad di lapisan langit ketiga. Kemudian naik lagi Rasulullah ke lapisan keempat. Di situ ternyata ditunggu oleh Nabi Idris alaihissalam. Siapa Nabi Idris ini? Nabi Idris adalah cucu daripada Nabi Sis dan anak cucu dari Nabi Adam. Ini Nabi Idris, ya. Nabi Idris diutus oleh Allah di Babilonia. Babilonia itu Irak. Kemudian Nabi Idris hijrah ke Mesir. Kemudian dari Mesir Nabi Idris tidak mati, diangkat oleh Allah ke langit seperti diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Idris menunggu Rasulullah di lapisan ketiga. Itu Nabi Idris. Itu anak cucu daripada Nabi Sis. Nabi Sis ini anak Nabi Adam. Nabi Sis tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi Nabi Sis disebut dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian lapisan langit ke berapa ada? Keempat lah. Keempat. 5 ya. Di situ sudah ditunggu Rasulullah oleh seorang Rasul, namanya Nabiullah Harun alaihissalam.
Nabi Harun ini abang kandung daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, ini Nabi Harun. Dan bersama Musa berdakwah kepada kepada Qarun, ya, kepada Raja Zalim, kepada Raja Fir'aun, Qarun, orang yang malas mengeluarkan zakat, bersama-sama menghadapi cobaan yang sangat berat. Nabi Harun bersama adiknya Nabi Musa alaihissalam. Sekarang lapisan ke-6, ya. Lapisan ke-6 itu ditunggu oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini ada cerita ketika Rasulullah pulang nanti singgah lagi di tempat Musa. Nabi Musa bertanya kepada Muhammad, oleh-oleh apa yang engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, salat 50 waktu. Oh, umatmu kecil-kecil, umatku yang besar-besar tidak punya kekuatan untuk melaksanakan salat 50 waktu. Kembalilah kepada Allah, minta kurang. Akhirnya Rasulullah balik minta kurang. Sekali Rasulullah balik, menurut riwayat Muslim itu dikurangi 5, sehingga 9 kali bolak-balik, tinggallah 5. Kemudian Rasulullah malu, balik lagi, cukuplah 5. Jadi salat yang diwajibkan kepada kita 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu 17 rakaat, ya. 17 rakaat ini pahalanya sama dengan 50 waktu. 5 waktu yang diwajibkan kepada kita sama pahalanya dengan 50 waktu. Siapa yang betul-betul salat karena Allah, dijamin masuk surga. Jadi mahal sekali harga salat itu. Orang-orang yang tidak salat mungkin saja tidak akan masuk surga, karena salat ini wala dzikrullahi akbar, ibadah yang paling agung, ya, ibadah yang luar biasa, tiang agama. Maka kita wajib mengerjakannya. Kepada kita, istri kita, anak-anak kita, wajib kita ajak supaya semuanya salat. Kata Buya Yahya, ulama terkenal, kalau ada di rumah kita seseorang yang tidak salat, itu akan berdosa semuanya. Ayahnya berdosa, ibunya berdosa, kakeknya berdosa. Itu berat sekali. Dan rezeki yang dicari oleh orang yang tidak salat membawa ke rumah jadi haram. Itu Buya Yahya yang ceritakan di YouTube, dan itu benar. Kita baca-baca juga seperti itu. Berarti salat itu sangat penting. Dalam Al-Quran juga kita dianjurkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya orang-orang yang tidak mengerjakan salat itu takut kita akan menjadi siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari batu dan manusia, ya, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis sahih lagi riwayat Bukhari. Rasulullah bukan 9 kali bolak-balik. Ini kalau riwayat Muslim 9 kali bolak-balik. Tapi kalau riwayat Bukhari, Rasulullah hanya bolak-balik 4 kali. Kali pertama dikurang 10, kali kedua dikurang 10,
kali ketiga dikurang 10, kali keempat dikurang 10, sudah 40, tinggalnya 5 kali bolak-balik. Kali kelima dikurang 5, tinggal 5 juga. Itu dua-dua hadis sahih, dua-dua itu benar. Jangan disalahkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, siapa Nabi Musa itu sudah kita tahu, kalam Allah. Nabi Musa dari Bani Israel juga, Nabi yang luar biasa, salah seorang ulil azmi juga Nabi Musa. Sangat berat perjuangannya Nabi Musa ini bersama Nabi Harun. Dan Nabi Ibrahim di lapisan ketujuh. Nabi Ibrahim dikenal juga dengan bapak para nabi. Kenapa? Karena dari keturunan Nabi Ibrahim ini lahir nabi-nabi yang lain. Luar biasa. Bangsa Israel itu dari keturunan Isa. Isa itu anak Nabi Ibrahim. Bangsa Arab itu dari keturunan Ismail, anak Nabi Ibrahim juga, cuma lain ibunya. Kalau ibu Ismail, itu ibu Ismail itu Siti Hajar. Kalau ibu Nabi Isa itu Siti Sarah. Itu. Jadi dari Nabi Ibrahim lah para nabi turun semua. Jadi maka Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi. Nabi Ibrahim di langit ketujuh menunggu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat, kok mirip sekali beliau. Jadi Nabi Ibrahim itu mirip sekali wajahnya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkejut, mirip sekali dirinya. Berarti itulah Nabi Ibrahim ini, Nabi Muhammad adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad juga sama. Agama apa? Agama Islam. Tapi agama Nabi Ibrahim disebut agama Hanif, agama yang suci. Agama Islam juga agama yang suci, agama Hanif juga. Cuma yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih lengkap, lebih lengkap ketimbang ajaran dari Nabiullah Ibrahim. Satu-satunya Nabi yang kita sebut di dalam doa kita, dalam salat, selawat kita adalah Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan terus kita sebut sampai innaka Hamidum Majid. Hanya Nabi Ibrahim yang kita sebut. Dan tempat kita manasik haji yang ada di Makkah adalah bagian dari manasik Nabi Ibrahim alaihi salam juga. Hadirin yang akan datang kita sambung lagi. Pokoknya sampai Ramadan baru kita berhenti ceramah tentang Isra dan Mi'raj ini. Ingat pesan Isra Mi'raj yang paling agung adalah salat 5 waktu. Jangan ada di antara kita yang menyia-nyiakan salat, karena salat ini tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat telah menegakkan agama Allah, dan barang siapa meninggalkan salat 5 waktu, mereka itulah orang-orang yang merusak agama ini. Wallahu alam bisawab. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حاضر سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله أنت إمام الحاضر سلطانها
الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله على نبينا الله صل الله على نبينا الله هموما جذب الجلال الله الله هموما يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل
عنا أزيل ما قد نزل من فادح الخاطب